أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini sepanjang kita hidup tidak pernah berhenti Allah kucurkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa nikmat yang begitu banyak yang lainnya, nikmat sehat, nikmat waktu, rizki, kesempatan, taufik, hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus memberikan kita kemampuan untuk bersyukur, dan juga memberikan kekuatan bagi kita untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, baik yang masih ada maupun telah mendahului kita, sampai pada seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis online ini digolongkan Allah, dimudahkan Allah untuk terus istiqomah sebagai umatnya hingga akhir hayat dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini ada gerimis hujan di tempat saya. Semoga menjadi salah satu indikator berkah dari Allah untuk kita semua. Kembali Allah mudahkan kita untuk bertemu, melaksanakan salah satu kegiatan kita yang rutin dilaksanakan setiap ahad malam, yaitu melaksanakan kajian ilmu, siraman rohani untuk kita terus melakukan recharge atas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin banyak nasihat yang kita raih, seyogianya harus menjadi peningkatan amal soleh tentunya. Dan juga seiring bertambah amal soleh juga semoga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada para guru kita semua yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita setiap ahad malam, juga pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah hadir bersama kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat senantiasa bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua, juga keluarga kita semua, dan tentunya juga kelak tidak hanya menjadi wasilah bertemunya kita di ruangan Zoom ini, juga semoga menjadi wasilah pertemuan kita nanti untuk saling membantu, saling menolong, saling tarik menarik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan niat lillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan untuk kita menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dengan tidak lupa kita niatkan lillahi ta'ala. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mau cek apakah Ustadz telah bersama kita semua. Sebentar. Sebentar, izin saya cek. Baik, sepertinya Ustadz Atian belum bergabung. Sebentar, saya akan coba hubungi terlebih dahulu. Sebentar saja. Oh, siap.
Baik, insya Allah beliau sudah membaca kontak saya melalui WhatsApp. Insya Allah beberapa saat akan bergabung. Seiring dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, eh, mungkin tema yang tidak asing, tema yang sering dibahas barangkali dalam beberapa kajian tentunya. Namun, seperti itulah kita sebagai manusia, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang keimanan kita fluktuatif, kadang di atas, kadang turun, kadang di tengah barangkali. Itulah pentingnya kita melaksanakan thalabul ilmi. Pentingnya kita melaksanakan mendengar setiap nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ustadz, para dai yang ilmunya tentu sangat mumpuni dan tentu di atas kita. Tentu dalam kehidupan kita sering mendapati beberapa hal yang tidak mesti membuat kita senang, tidak mesti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang ada kesal mungkin, kadang ada marah, bahkan mungkin ada benci, dan tidak jarang hal itu juga membuat keimanan kita menurun dan itu akan berefek kepada aktivitas ibadah kita. Dan ternyata yang akan menjadi tema pada malam hari ini, ternyata Islam menuntun kita melalui Al-Quran dan hadis bagaimana kita harus melakukan sikap terbaik di dalam mensikapi setiap cobaan, setiap musibah, atau kondisi apapun yang ternyata membuat kita dalam keadaan tidak menyenangkan. Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini, dan alhamdulillah guru kita, Bapak Ustadz Atian Ali, sudah bergabung bersama kita. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Ustadz beserta keluarga. Mengucapkan terima kasih Ustadz parantos hadir bersama kita. Syukron jazakallahu khairan, hatur nuhun asum pinangan Ustadz. Baik Ustadz, mohon izin, acara sudah dibuka dan temanya sudah disampaikan. Kepada para jamaah sekalian, silakan sebelum menyimak disiapkan barangkali alat tulisnya, catat yang perlu dicatat, dan dimohon sering menyampaikan saya agar menyampaikan pertanyaan nanti di saat Ustadz adalah menyampaikan paparan ya. Karena tidak jarang saat kita menulis barangkali dalam laman chat Ustadz sedang menyampaikan sesuatu yang bisa jadi itu penting untuk kita simak gitu. Jadi silakan untuk pertanyaan disampaikan nanti pada waktunya setelah Ustadz menyampaikan paparan. Baik, langsung saja pada guru kita, Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali Dai. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merujuk kepada Quran, surah Al-Baqarah ayat 155, 156, Allah dengan tegas sekali menyatakan bahwa kehidupan kita di alam dunia ini mutlak akan selalu berhadapan dengan musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Di mana musibah mutlak akan menimpa kehidupan kita, baik mereka yang mukmin maupun yang kafir. Ketika musibah itu menimpa orang kafir, maka itu jelas mutlak azab dari Allah SWT. Hal ini ditegaskan oleh Allah di Quran surat As-Sajdah ayat 21, di mana Allah SWT berfirman, وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Niscaya orang-orang kafir itu kami azab di azab yang dekat, maksudnya di azab dalam kehidupan di dunia ini,
sebelum azab yang teramat dahsyat yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat nanti. Sebaliknya ketika musibah itu menimpa kehidupan orang mukmin, itu menurut Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah SWT. Di mana dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, "Iza habballahu qauman ibtalahum." Jika Allah sudah mulai mencintai suatu kaum karena mereka beriman, maka niscaya Allah segera akan menurunkan uh, bala, menurunkan musibah. Paling tidak ada 3 kemungkinan musibah menimpa kehidupan orang mukmin sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. Yang pertama, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua adalah yang dikira musibah itu sebenarnya Allah sedang memilihkan yang terbaik. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah sebagai ujian keimanan. Mungkin pada malam hari ini kita akan mencoba lebih menitik beratkan bahasan kita di yang ketiga, musibah sebagai sebuah ujian. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna." Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah menyatakan, "Kami telah beriman." Artinya manusia membuat pengakuan jika dirinya itu telah beriman. Sementara kami belum lagi memberikan ujian dan cobaan, kata Allah. Walaqad fatanna allazina min qablikum, sungguh telah kami uji umat sebelum kalian yang menyatakan beriman itu. Lewat ujian itu, jelaslah kata Allah, siapa yang sadaku, yang benar pengakuan keimanannya itu. Siapa juga yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya itu. Ya tentu kita semua maklum bahwa yang namanya ujian itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama lulus, dia menghadapi ujian. Kemudian kedua tidak lulus. Maka orang yang mengaku beriman itu nanti lewat ujian-ujian inilah akan terbukti apakah benar dia beriman ataukah itu pengakuan yang dusta. Artinya pengakuan yang tidak dengan lidah seseorang mengaku beriman sementara hatinya sama sekali tidak beriman. Nah itu akan teruji lewat ujian yang Allah berikan. Jadi bagi kita sebagai seorang mukmin, hidup ini semua ujian. Ya, semua ini adalah ujian. Hanya sayang, musibah dalam pengertian ujian ini kadang-kadang difahami oleh banyak orang. Ya, yang namanya musibah itu kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Kita ingin sehat, lalu Allah berikan kita sakit, lalu sakit itu dianggap sebagai musibah, sebagai ujian. Hingga banyak orang yang kemudian menengok, lalu menghibur yang sakit dengan mengatakan, sing sabar, ini adalah ujian dari Allah. Rasanya jarang atau mungkin tidak pernah kita mendengar dialog seorang bertanya misalnya pada temannya, gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Lalu orang itu mengatakan, sing sabar, ini adalah ujian. Padahal, ya, bagi kita sebagai seorang mukmin, hidup ini semua ujian. Sakit ujian, sehat pun ujian.
mungkin dalam beberapa hal ujian orang sehat itu jauh lebih berat dibanding ujian orang sakit. Karena dengan sehat itu seseorang bisa melakukan maksiat apapun. Berbeda dengan orang yang sakit. Mungkin boro-boro mikir maksiat. Jadi apapun sebenarnya yang kita sedang hadapi dalam hidup ini semuanya adalah ujian. Terkadang ada orang diuji dengan kemiskinan, dia berhasil lulus. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, malah dia tidak lulus. Contohnya di dalam Al-Quran, nah, kisah Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia dalam keadaan yang sangat miskin, dia sangat soleh. Qarun ini masih keponakan dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika kemudian Allah mengujinya dengan kekayaan, malah dia jadi kafir, gak lulus dia. Di zaman Rasulullah ada yang sama kisahnya Sa'labah. Jadi ada yang diuji dengan tidak punya jabatan, ada yang diuji dengan memiliki jabatan. Yang penting bagi kita hidup ini, bagi kita sebagai seorang mukmin, dengan kita menyatakan diri sebagai orang mukmin, maka di Ali Imran ayat 142 tadi, siap-siaplah kita untuk menghadapi ujian. Bahkan di dalam Quran surah tadi surat Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3. Di Quran surah Al-Imran ayat 142, Allah menyatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan. Ya, karena masa juga Allah bertanya kepada kita. Ya. Tapi ini lebih dari sebuah pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sampai Allah Subhanahu wa taala lihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat itu ya, Allah mempergunakan kata jihad. Jahadu minkum. Artinya Allah ingin menyatakan bahwa surga ini hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, ya nggak perlu berhayal lah untuk bisa masuk surga. Surga itu hanya milik para mujahid. Loh, apakah yang mau masuk surga itu harus berperang semua di jalan Allah? Ya inilah kesalahan lain dari sebagian kita yang sering kali memahami seolah-olah jihad itu identik dengan perang. Perang itu hanya salah satu dari jihad seorang mukmin. Jihad itu didefinisikan oleh para ulama sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah, dan itu dilakukan dengan memaksimalkan, mengoptimalkan semua potensi yang Allah berikan. Itulah jihad. Seorang suami mencari nafkah, kedua mengkhidmatkan, ya, agar jangan sampai ada sepeser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya. Oh, itu perlu jihad. Apalagi dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Sehingga ada bahasa yang boro-boro nu halal gitu, nu haram geus hese gitu. Itu memang perlu jihad. Seorang istri, seorang ibu, dia berjihad untuk bagaimana membuat semua anak-anak yang dilahirkannya itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu perlu jihad yang luar biasa. Semua itu jihad. Selama itu dilakukan dengan niat mencari ridha Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Dan semua itu dilakukan dengan betul-betul memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan. Jadi nggak bisa santai gitu, atau asal-asalan gitu. Harus dengan sungguh-sungguh, karena itu makna sebenarnya dari kata jihad. Karena itu wajarlah kalau di akhir ayat itu Allah mengatakan wa ya'lamu sabirin, sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Kenapa dikaitkan dengan sabar? Karena pasti orang yang berjihad di jalan Allah itu akan menghadapi berbagai macam rintangan. Maka dia harus lulus. Dan untuk bisa lulus itu dia perlu kesabaran yang sangat kuat untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Sebab kalau nanti kita lihat di ayat 214 Quran Surat Al-Baqarah, Allah kembali lagi mengawali firman-Nya dengan menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Tonggeer lah itu. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang kepada kalian malapetaka, wadara, bencana, bahkan wazulzilu. Nah, mungkin Bapak Ibu teringat di dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Zalzalah. Artinya guncangan yang bertubi-tubi. Berkali-kali, bukan hanya satu dua kali. Jadi jangan pernah kalian bisa masuk surga. Jangan pernah kalian mengira kalian bisa masuk surga sebelum datang kepada kalian malapetaka, bencana, dan itu datang bertubi-tubi. Seperti yang dialami oleh umat sebelum kalian. Sehingga saking luar biasanya malapetaka bencana yang menimpa mereka. Sampai-sampai mereka bersama Rasul kemudian menyatakan, mata Nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu akan tiba? Tidak mungkin umat bersama Rasulullah sampai menyatakan kalimat seperti ini. Kapan pertolongan Allah akan segera tiba? Kecuali karena saking mereka sudah hampir tidak tahan menghadapi bencana-bencana yang terus bertubi-tubi menimpa mereka. Ini sudah diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang untuk meraih kemenangan, meraih kebahagiaan dunia, terlebih di akhirat nanti, ini memerlukan perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan kesabaran, keteguhan hati kita, keistiqomahan kita, untuk tetap kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan kebenaran dan keyakinan kita. Sehingga wajarlah kalau yang lulus dalam menghadapi ujian keimanan ini hanya sedikit. Di mana memang hanya sedikit sekali nanti kata Allah yang berhak menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Silakan Bapak Ibu baca di Quran surah Al-A'raf 179. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa baik dari kelompok jin maupun kelompok manusia hanya sedikit sekali yang bakal menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit sekali mereka yang mau beriman, sedikit sekali yang beriman itu yang berhasil lulus menghadapi ujian dan cobaan. Nah, tentu kita sepakat semuanya bahwa yang namanya ujian itu sesuatu yang positif. Yang tidak positif itu kalau seseorang sampai tidak lulus menghadapi ujian. Tetapi paling tidak yang berkesempatan ikut ujian itu punya peluang untuk lulus. Kalau sampai dia tidak lulus, ya salah sendiri. Yang sama sekali tidak mungkin lulus itu, yang tidak pernah mempunyai peluang untuk ikut ujian. Ini kalau kita analogikan dengan kehidupan para mahasiswa misalnya. Memang harus seorang itu terdaftar dulu sebagai mahasiswa, baru dia bisa berkesempatan ikut ujian.
Karenanya di berbagai perguruan tinggi saya yakin termasuk Unpad misalnya atau ITB tidak pernah akan membagikan soal ujian ke orang-orang yang lewat di jalanan. Ayo, ayo ikut ujian, kan nggak mungkin. Ujian hanya akan diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa. Maka ujian itu akan akan dirasakan oleh mereka orang-orang yang terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai orang yang beriman. Jadi syarat pertama untuk bisa ikut ujian itu beriman. Kalau dia kafir, apanya yang mau diuji? Apa mau diuji tingkat kekafirannya? Jadi yang akan diuji hidupnya itu ya orang yang beriman. Dia sudah punya syarat. Tapi tidak setiap orang yang terdaftar sebagai mahasiswa itu bisa ikut ujian. Yang yang bisa ikut ujian itu hanya mahasiswa yang saroleh dalam bahasa agama itu. Kuliah tidak pernah bolos. Kalau sampai 1, 2, 3 kali tidak hadir itu punya alasan, misalnya ada keterangan dari dokter bahwa sakit. Lalu SPP dibayar, tugas dosen dikerjakan, aturan sekolah dipatuhi. Nah, mahasiswa yang seperti ini yang berhak untuk mengikuti ujian. Nah, kalau hanya sekedar terdaftar sebagai mahasiswa, kuliah tara gitu kan, tugas dosen nggak dikerjakan, SPP nggak dibayarkan, aturan sekolah dilanggar. Ini mahasiswa yang seperti ini boro-boro bisa ikut ujian walaupun terdaftar sebagai mahasiswa, kemungkinan besar akan di-DO. Jadi yang bakal diuji oleh Allah itu tidak hanya sekedar terdaftar sebagai orang yang beriman, tapi orang mukmin yang sudah berusaha sungguh-sungguh untuk hidup di jalan Allah. Mereka juga yang berhak untuk mengikuti ujian. Makanya semakin seseorang itu soleh, semakin berat ujian itu. Dan ini saya kira wajar saja. Kalau seandainya soal ujian anak SD itu diserahkan untuk diselesaikan oleh seorang mahasiswa, itu bukan ujian. Mungkin si mahasiswa menyelesaikannya sambil menjamkan mata, itu bari perem. Ya. Kalau harus menyelesaikan raban itu budak SD gitu. Itu bukan ujian. Untuk seorang mahasiswa tentu soalnya soal yang sangat sesuai dengan posisi dia sebagai seorang mahasiswa. Dan soal ujian mahasiswa itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh seorang anak SD misalnya. Jadi makin soleh seseorang, makin berat pula ujian yang akan dihadapi. Karenanya ya kalau kita mengambil contoh orang soleh rasanya susah juga ya sebab kita nggak tahu yang mana orang soleh di sekitar kita. Karena terkadang orang kelihatan soleh, tapi ternyata mungkin bukan orang soleh. Karena apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh seseorang secara lahiriah belum tentu menggambarkan apa yang ada dalam batin dia, apa yang ada dalam hatinya. Makanya seringkali kita tertipu dengan keberadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu dengan sengaja dia malah menampakkan kalau dirinya itu sebagai orang yang beriman, orang yang soleh dan sebagainya. Sementara hatinya, naudzubillah, dia adalah orang yang kufur. Nah, biasanya baru akan terlihat itu kalau sudah menghadapi ujian, terutama ujian-ujian yang menyangkut masalah duniawi. Saya yakin banyak sekali di antara kita yang terkaget-kaget itu ya dengan pemilu yang baru berlangsung, baru kemarin 14 Februari. Ternyata yang kita anggap soleh itu salah, gini. Banyak yang salah, banyak yang soleh gitu. Nah, ini mungkin satu bukti bahwa akan teruji, Pak. Dan ujian yang akan dihadapi ya, dalam ujian keimanan itu manusia akan diuji oleh Allah. Benarkah dia istiqomah di jalan Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia pada dunia dan segala isinya. Nah, sekarang terujilah mungkin dari sisi itu. Yang pasti soleh itu para Rasul lah. Mereka sudah pasti soleh. Lalu sekarang mari kita lihat
kisah 25 Rasul yang ada dalam Al-Quran. Tolong tunjukkan kepada saya seorang Rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, masing-masing orang akan diuji sesuai dengan kesolehannya itu. Makin soleh, makin berat. Maka ujian para nabi itu, ya, rasanya nggak mungkin kita mampu menghadapinya itu. Atau kita lulus dalam menghadapi ujian. Jika ujian para nabi itu ditimpakan pada kita. Bagaimana ujian seorang Nabi Ibrahim yang harus siap dibakar hidup-hidup. Dan beliau lulus. Lalu diuji lagi dengan harus menyembelih dengan tangannya sendiri putra satu-satunya Ismail sebelum lahir Ishak. Apa mampu kita bisa lulus menghadapi ujian seberat itu? Rasa-rasanya kalau saya nggak akan mampu gitu, untuk menghadapi ujian seberat itu. Jadi semakin soleh, semakin berat ujiannya. Makanya kadang-kadang banyak di masyarakat itu muncul pernyataan begini. Kenapa ya orang itu kelihatannya soleh, rajin sholat, haji sudah sekian kali, umroh bisa berapa kali. Atau katakanlah orang itu katanya ustadz, atau katanya ulama. Kok hidupnya malah penuh dengan musibah? Nah, boleh jadi benar dugaan kita. Memang orang itu orang soleh. Terbukti ya, dia menghadapi ujian dan musibah yang banyak. Malah ada lagi yang mengatakan, katanya dia orang soleh. Katanya dia ulama. Tapi ya hidupnya kok tenang. Ya boleh jadi dia bukan ulama soleh, bukan ulama. Makin soleh, makin berat ujian. Makin kita ingin berada di jalan Allah, makin berat kita akan menghadapi berbagai macam cobaan ujian. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa ujian itu hanya ada dua kemungkinan. Kita lulus atau tidak lulus. Yang lulus itulah yang akan menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Saya memang sengaja ingin mengangkat tema musibah pada malam hari ini. Karena nampaknya kita, bangsa Indonesia ini sedang akan menghadapi musibah besar. Atau sedang menghadapi musibah besar. Dan ini memang sudah sempat kita duga ya, sebelumnya bahwa akan terjadi kecurangan dalam pilpres yang diselenggarakan pada tahun ini, pada bulan Februari 2024. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar sekali bahkan. Karena ini akan menentukan nasib bangsa, nasib negara ini. Nasib 280 juta rakyat. Untuk minimal 5 tahun ke depan. Sangat mungkin bukan untuk 5 tahun, tapi untuk sekian tahun. Kalau ini sampai terjadi, na'udzubillah. Kenapa akan terjadi musibah besar? Andai kata dugaan terjadinya kecurangan itu memang betul-betul terjadi. Andai kata benar-benar terjadi. Maka ini jelas musibah besar. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang
menunjukkan, meyakinkan pada kita betapa Allah itu sangat luar biasa murka terhadap orang yang berbuat kecurangan. Bahkan dari 114 surah di dalam Al-Quran, itu ada satu surah yang secara khusus diberi nama itu. Karena diawali dengan ayat pertamanya adalah Wailul lil mutaffifin. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab-kitab tafsir, kata wail itu dalam bahasa artinya tidak hanya sebatas celaka, tapi celaka besar. Gitu. Itu kata wail. Karenanya ada sebagian ulama juga yang mengkaitkan kata wail ini kepada salah satu tempat di neraka, yaitu neraka wail. Sehingga mereka mengartikannya dengan neraka wail lah bagi orang yang berbuat curang. Atau celakalah bagi orang yang berbuat curang. Apapun bentuk kecurangan itu. Islam atau Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, sangat murka pada orang yang berbuat curang. Kenapa? Karena pasti ada pihak yang dirugikan. Sekarang ada orang bisa berbuat curang misalnya dalam usaha. Dia mengatakan bahwa yang dijualnya itu adalah susu murni. Padahal itu susu campur air. Itu pasti ada pihak yang dirugikan, yang membeli. Lalu dikatakan bahwa ini madu asli padahal campur air gula. Bensin murni padahal campur minyak tanah misalnya. Jadi ada yang dirugikan. Dan Allah tidak menghendaki kita sebagai umat yang beriman itu berusaha dengan merugikan pihak lain. Menipu orang lain. Berbuat curang pada orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kita memakan harta dengan cara yang batil. Bahkan kepada mereka yang berbuat curang itu, ya walaupun korbannya hanya satu orang, Allah sudah murka. Itu perbuatan haram yang harus dipertanggungjawabkan. Bayangkan kalau kecurangan itu mengakibatkan kerugian sekian ratus juta rakyat. Bagaimana tidak murka Allah Subhanahu wa taala? Wailul lil mutaffifin. Apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh orang yang berkuasa. Dan memang kemungkinan besar kecurangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkuasa. Maka ada hadis khusus menyinggung masalah itu. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Ma min abdin yastara'ihillahu ra'yah. Siapa saja seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin rakyat. Lalu dia pergunakan kekuasaan itu untuk berbuat curang, menipu rakyatnya. Lalu yamutu yauma yamut. Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Artinya dia belum sempat bertobat pada Allah. Atau mungkin dia sudah bertobat, tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat taubat nasuha. Ya mati dalam keadaan seperti itu. Apa kata Rasul? Illa harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Allahu Akbar. Allah haramkan baginya surga. Artinya nggak ada peluang bagi yang bersangkutan itu untuk masuk surga satu detik pun. Begitu luar biasa sangat murkanya Allah ya, kepada mereka yang melakukan kecurangan. Apalagi kalau dia seorang penguasa. Ya, karena akibatnya itu akan menimpa banyak orang. Dan kalau seandainya sekarang yang berbuat curang itu kemudian ya berhasil menang. Mungkin nggak itu
Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apa bedanya dengan sekarang ada orang berbuat maksiat? Mungkinkah dia bisa melakukan perbuatan maksiatnya? Ya mungkin dan terjadi. Nah, apakah orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat curang itu terjadi dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa terjadi tanpa dengan izin Allah. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Al-Baqarah 255. Surah Ayatul Kursi. Hanya nanti yang membedakan itu ada izin minus ridha Allah, ada izin plus ridha Allah. Allah izinkan. Orang mau berbuat apapun. Tinggal masalahnya, kalau yang dilakukan itu sesuai dengan aturan Allah, Allah izinkan, plus Allah meridhai. Kalau dia melanggar aturan Allah, Allah izinkan, minus ridha, bahkan plus murka Allah. Lah kenapa Allah izinkan? Lah dia memang niatnya ingin berbuat maksiat, ingin berbuat curang. Masa Allah kemudian takdirkan dia berbuat amal soleh? Seorang misalnya dari rumah dia sudah berniat mau berbuat maksiat, lalu dia berangkat pergi ke tempat maksiat. Oleh Allah ditakdirkan masuk ke masjid. Kan tidak mungkin itu. Atau sebaliknya, orang ingin pergi ke masjid malah ditakdirkan oleh Allah berbuat maksiat. Semua takdir Allah itu mengikuti niat dan usaha setiap orang. Kenapa demikian? Karena di dunia ini berlaku hukum Allah itu sebagai Rabbul Alamin. Allah itu Tuhannya seluruh alam semesta ini. Bukan hanya Tuhannya orang mukmin. Allah juga Tuhan orang-orang kafir. Walaupun orang kafir itu tidak mau mengakui, ya tetap saja Allah itulah yang menciptakan mereka. Karena Allah itu Rabbul Alamin, maka dia berlakulah hukum siapa mau berusaha, dia akan memperoleh hasilnya. Man jadda wajada. Berlaku. Dia punya hak untuk memperoleh sifat ar-Rahmannya Allah. Sifat pengasihnya Allah. Ini pernah kita bahas itu waktu kita sedang membahas surat Al-Fatihah yang sementara ini agak tertunda, belum selesai. Jadi siapapun dia yang mau berusaha, dia akan memperoleh hasilnya. Orang kafir sekalipun, kalau dia mau berusaha belajar, insya Allah lulus dengan izin Allah. Tapi orang mukmin sesoleh apapun, kalau tidak mau belajar, ya mau lulus. Karena dia tidak berhasil meraih sifat pengasih Allah. Hanya yang membedakan, orang kafir itu tidak mungkin disayang oleh Allah. Berbeda dengan orang mukmin, pasti disayang karena keimanannya itu. Tapi belum tentu dikasih. Jadi kecurangan itu sangat mungkin bisa menang. Ketika orang yang menyadari adanya kecurangan dan ingin berjuang untuk untuk uh, uh, memperjuangkan kebenaran, tidak berjuang secara optimal. Sangat mungkin. Sangat mungkin yang berbuat curang. Nah, kalau sudah seandainya akhirnya curang itu Allah izinkan, walaupun tidak diridhai pastinya oleh Allah, menang. Artinya, orang yang berbuat curang yang menang itu bukan orang yang berhak untuk memimpin. Bukan orang yang berhak. Karena dia mencuri hak orang lain. Nah, itu haram kan hukum. Sudah perbuatan curangnya itu sudah dengan sendirinya juga akan memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin sebuah negeri itu akan diberkahi, diridai oleh Allah kalau negeri itu dipimpin oleh orang yang dimurkai oleh Allah. Mari kita coba baca di Quran surat Al-A'raf 96. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah hanya akan memberkahi sebuah negeri jika penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa. Artinya penduduk negeri ini benar-benar menjalani yang dipimpin, yang memimpinnya itu betul-betul menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa,
Barulah kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan rahmat dan berkah Allah dari langit dan bumi. Jika penduduk sebuah negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa. Coba lihat lagi dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah itu zat yang maha suci. Karena dia zat yang maha suci, maka kata Rasulullah dalam hadis itu, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan pernah menerima hambanya yang tidak suci. Saya ambil contoh begini. Gara-gara seorang muslim buang angin. Ya, buang angin terhitut ya. Itu kan bukan pelanggaran. Bukan dosa. Pak. Yang dosa itu kalau dia hitut, kentut gitu ya, buang angin, lalu tidak mau ngaku gitu ya. Ya dia berdosa karena tidak ngakunya itu. Terus saya medek medut terhitut misalnya gitu. Nah dia tidak ngakunya itulah yang berbuat dosa. Kalau dia kentutnya sendiri kan, buang angin itu bukan perbuatan dosa. Tapi setelah itu terjadi, jangan pernah dia mencoba untuk mendekatkan diri pada Allah dalam sholat. Tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Prinsip tadi, Allah itu zat yang maha suci. Dia tidak akan mau menerima hambanya kecuali yang suci pula. Setelah dia buang angin itu, di mata Allah dia sudah tidak suci. Pak. Kalau dia mau menghadap Allah, dia harus bersuci. Dengan berwudu, berkumur-kumur, basuh hidung, misalnya basuh muka, lalu kemudian dua tangan, mengusap kepala, misalnya, lalu membasuh kedua kaki. Sampai seperti itu. Padahal buang angin itu keluarnya dari mana, tapi ya, ini semua dibasuh. Kalau dia paksakan juga sholat, Pak. Setelah dia buang angin itu, dia paksakan juga sholat. Yakin sholatnya tidak akan terima. Ditolak oleh Allah. Syarat untuk sahnya sholat itu dia harus dalam keadaan suci. Katakanlah gara-gara buang air kecil, buang air besar. Dan itu bukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, seperti tadi, harus berwudu, harus bersuci kalau mau menghadap Allah. Dalam sholat. Juga dalam tawaf. Gara-gara sepasang suami istri melakukan hubungan yang halal. Karena mereka suami istri. Yang sangat mungkin hubungan itu bernilai ibadah. Tapi setelah terjadi hubungan yang halal dan mungkin bernilai ibadah itu, jangan coba-coba mereka mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan sholat. Pasti tidak diterima sholatnya. Mereka harus bersuci, Pak. Bersuci dulu. Dengan kali ini harus membasuh seluruh tubuhnya. Mandi junub. Ya, kalau dia tidak mampu bersuci dengan berwudu, dengan mandi junub, karena memang sama sekali tidak ada air, atau memang ada air, tetapi dia tidak mungkin uh, berwudu misalnya, dokter menyatakan jangan dulu tersentuh dengan air, misalnya karena dia sedang sakit. Silakan bertayamum. Kata tayamum kan debu itu suci, tanah itu. Di mata Allah tanah suci. Kita dibuat jasad kita dari bahan yang suci, tanah. Dan dia berhak untuk mensucikan. Gara-gara setetes air liur anjing ada dalam tubuh kita. Jangan coba-coba sholat. Kita harus bersihkan najis itu 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Baru dia bisa menghadap Allah. Gara-gara seorang wanita mengalami masa haid, masa nifas, itu bukan pelanggaran. Itu Allah memang ciptakan wanita akan mengalami kondisi seperti itu. Tapi bagaimanapun dalam kondisi itu,
si wanita tersebut tidak bisa secara khusus mendekatkan diri pada Allah lewat sholat, tawaf, bahkan saum pun tidak dibenarkan. Kalau dia paksakan dalam keadaan haid itu sholat, saum, bukannya beribadah, dia berdosa. Bukan hanya saja ibadah dia tidak akan diterima oleh Allah, bahkan dia sudah berdosa. Bahkan sebagian ulama masih berpegang pada prinsip wanita yang sedang haid itu jangan pernah mendekati rumah Allah, masjid. Dalam arti itikaf, kecuali kalau hanya sekedar lewat. Seperti dalam hadis Aisyah. Nah, ini masihlah diperdebatkan soal ini. Gitu. Ada yang bahkan tidak boleh tadarus. Gitu. Seperti Imam Malik. Gitu. Apa kesalahannya? Nggak ada. Nggak ada kesalahannya. Apa dia melanggar aturan Allah? Tidak ada. Tapi kondisi dia sedang dalam keadaan tidak suci di mata Allah. Walaupun dia tidak melanggar aturan Allah. Jadi bagaimana bayangkan kalau seandainya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan diberkahi hidup kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat sekarang ini mengerikan, Pak. Mengerikan untuk saya itu. Ketika saya membayangkan bagaimana nasib negeri ini, Pak. Kalau sampai benar terbukti kecurangan itu memang ada. Dan kemudian menang. Andai kata ya. Karena saya yakin semua sudah melihat itu dengan jelas kecurangan-kecurangan itu. Rasanya belum pernah sebuah pemilu sampai ratusan guru besar dari puluhan perguruan tinggi sampai harus turun tangan itu. Untuk menyatakan keprihatinannya, menyatakan sikapnya dan sebagainya. Ya termasuk Unpad sendiri kan. Yang sudah melihat ini bahwa ini udah nggak bisa lagi ditolerir lagi. Hukum dan konstitusi sudah diinjak-injak dan sebagainya. Hanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sehingga muncullah film Dirty Vote itu yang diperankan oleh 3 orang ahli hukum yang sampai sekarang substansi dari film itu tidak ada yang bisa membantahnya. Kecuali mereka berkomentar saja, oh itu fitnah, fitnah. Tapi ketika kemudian mereka mengatakan, tunjukkan di mana fitnahnya. Kan nggak bisa ditunjukkan fitnahnya itu. Karena semua itu sudah disertai dengan bukti-bukti yang siap dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini sudah dirasakan dari sejak awal, sehingga sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari itulah sebenarnya kan ratusan guru-guru besar dan dari berbagai perguruan tinggi itu sudah menyatakan keprihatinannya. Melihat bagaimana sebuah hukum bisa dijungkir balikan seperti itu. Keputusan MK yang akhirnya membuat melancarkan yang tidak memenuhi syarat secara hukum itu. Yang akhirnya berakibat ketua MK-nya itu dinyatakan melanggar oleh MK-MK, dinyatakan melanggar etika berat gitu, sampai hanya diberhentikan. Tapi kan tetap saja hukumnya bisa jalan. Dan luar biasanya lagi, sebelum keputusan MK itu sendiri, pihak KPU sudah menerima pendaftaran itu. Sehingga oleh DKPP itu dinyatakan ini sudah melanggar etika juga. Sehingga mendapat peringatan keras yang terakhir. Nah, itu ya. Ini kebetulan yang bersangkutan itu udah kesekian kalinya mendapat peringatan terakhir gitu. Udah iraha terakhir, nah itu ya. Terakhir deh.
Mungkin yang kedua ini terakhir pisan gitu. Ini seperti sebuah apa, lelucon gitu ya, yang dimainkan hanya untuk sebuah kepentingan. Lalu dibuktikan pula bahwa keterlibatan, ketidaknetralan pihak oknum pejabat, oknum aparat, ASN, itu nyata sekali di depan, nampak gitu kan. Disorot oleh media itu, berapa ribu kepala desa dikumpulkan. Dan mereka di dadanya sudah terlihat itu, untuk paslon nomor 02 kan. Itu. Bahkan cawapresnya juga hadir di situ. Begitu telanjangnya itu. Pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan, kecurangan-kecurangan itu dilakukan. Bahkan kemudian terbukti lagi di beberapa tempat itu terjadi intimidasi gitu ya. Lalu pada saat pencoblosan, belum saatnya dicoblos sudah banyak surat yang dicoblos duluan gitu. Ya. Di Taipei ada 51.000 gitu. Tapi hanya untuk nomor tertentu. Malaysia juga seperti itu, banyak yang tidak bisa memilih, tapi suratnya sudah dicoblos gitu. Ya. Dan entah di negeri-negeri lain. Kita nggak tahu juga bagaimana nasibnya itu. Ini hanya kebetulan keterungkap saja kan. Termasuk yang berada di pelosok-pelosok di desa-desa itu. Gitu. Apakah memang mereka mengikuti pemilu atau tidak? Lalu siapa yang mencoblos surat-suratnya itu? Ada juga laporan dari Papua ada 554 TPS atau yang tidak mengikuti pemilu. Lalu sekarang juga soal apa angka yang muncul di KPU ya, yang paslon tertentu misalnya hanya memperoleh 72 misalnya, jadi 872 ya. Muncul angka 8 di depan itu. Atau yang tadinya 73 jadi 730 muncul angka 0. Dan ini dikatakan bahwa ini sistemnya saja yang mungkin belum benar itu. Dan itu sudah diakui oleh pihak KPU. Ada 2.300 sekian yang tidak sesuai itu. Kok bisa ya? Kok bisa orang di KPU sampai sampai seperti itu gitu kerjanya gitu ya. Kan para mahasiswa saja saya kira ya mengenal IT itu tahu persis bagaimana membuat sebuah sistem itu tidak sampai seperti itu gitu. Dan kalau memang itu sistemnya yang salah, kok salahnya itu cuma di nomor 2 aja gitu. Yang nambah itu di nomor 2 aja gitu. Bahkan yang dari luar negeri itu ada yang nambah 8.000, ada yang nambah 80.000. Bahkan di sebuah desa di Kenteng, Jawa Tengah, itu ada satu TPS yang di nomor 2-nya itu jumlahnya mencapai 531.000. Itu yang kita lihat di media sosial gitu ya, diungkap itu. 531.000. Loh, gimana ada TPS sampai 500.000 gitu? Ada puluhan ribu, ada ribuan. Padahal dengan 204 juta calon pemilih dibagi dengan jumlah apa TPS kelurahan dan sebagainya itu masing-masing TPS itu maksimal 300. Kata orang-orang yang ahli IT kan gampang saja diatur itu dalam sistem itu. Agar kalau itu di atas 300 ditolak. Kok ini malah dibiarkan bisa masuk gitu. Ya Alhamdulillah ya gitu ya. Alhamdulillah. Banyak orang yang memang karena sudah menduga, karena kita punya pengalaman 2019 itu juga terjadi kecurangan itu ya. Maka mereka sudah mempersiapkan itu ya. Orang-orang yang ahli IT itu. Sehingga mereka bisa memonitor. Sehingga ada pihak yang bisa memonitor suara masuk, suara keluar itu per detik, Pak, yang terjadi di KPU. Sehingga mereka sudah bisa mengingatkan
Saya mengikuti itu di 2 hari yang lalu saja. Mereka sudah menemukan 7.900 kecurangan. 7.900. Itu ketika suara baru masuk, belum sampai 50%. Sampai mereka mengingatkan itu karena yang terjadi kecurangan di sini begitu itu diedit gitu, dia sudah lari ke TPS yang lain, masih bermain-main saja di situ, sehingga akhirnya pihak itu mengatakan dan mengingatkan agar KPU jangan bermain-main sebab kami bisa memonitor per detik itu, sehingga semakin menunjukkan kecurangan itu. Saya tidak dalam posisi yang mengerti tapi hanya membaca hasil pemilu ya, yang kita lihat seperti itu yang terjadi. Andai kata, ini seperti saya katakan, andai kata memang kecurangan itu jelas terbukti, Pak, lalu dipaksakan untuk menang, saya nggak membayangkan bagaimana nasib negeri ini untuk 5 tahun, minimal 5 tahun mendatang. Negeri yang tidak mungkin diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Nggak mungkin Allah meridhoi, memberkahi perbuatan yang Allah murkai. Yang ada mungkin pantasnya, nauzubillah, kita harus menerima azab dari Allah SWT. Karena itu kalau menurut saya, semua yang sadar, ya termasuklah sekarang kita semua. Termasuk ya mudah-mudahan sivitas akademika, para guru-guru besar yang kemarin sudah mengeluarkan, tidak berhenti Pak untuk mengingatkan ini. Agar berhentilah dari segala kecurangan itu. Lalu kemudian, mari kita bersama-sama duduk untuk bisa dengan segala kejujuran kita untuk melihat siapa sebenarnya yang berhak memimpin negeri ini. Saya nggak terlalu peduli mau siapapun, Pak. Apakah paslon nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Terserahlah. Kalau memang rakyat paling banyak menghendaki paslon tertentu, selama itu dilakukan dengan fair, dengan jujur, dengan adil, ya kita terima. Kita terima. Apalagi saya bukan dari ormas Islam tertentu, saya bukan dari partai tertentu. Saya juga tidak ada hubungan khusus dengan paslon tertentu. Saya hanya menyampaikan, sebagai seorang muslim, saya sangat khawatir dengan kondisi. Ini musibah besar. Musibah besar. Kalau sampai kecurangan itu akhirnya benar-benar terjadi dan akhirnya memenangkan posisi tertinggi di negeri ini. Karena itu menurut saya sebaiknya yang terbaik adalah semua pihak yang merasakan dan meyakini dan memiliki bukti itu harus terus memperjuangkan agar kecurangan ini tidak menang. Jangan sampai kemenangan diperoleh oleh mereka yang berbuat curang. Dan tolaklah semua apapun hasil kecurangan. Jangan sampai menerima, karena itu akan berjamaah kita dalam kecurangan. Orang yang berdosa itu bukan hanya pelaku, Pak, tapi orang yang ikut terlibat, membenarkan atau mengakui kecurangan itu sendiri. Ya, kita menunggu sampai kapan hasilnya itu. Perjuangan semua pihak untuk agar betul-betul yang terpilih ini, siapapun yang terpilih ini adalah yang betul-betul memang punya hak untuk terpilih. Bukan orang yang mencuri hak orang lain. Mencuri itu perbuatan haram itu. Kalau dia mendapatkannya dengan cara curang, artinya dia sudah mencuri hak orang yang seharusnya memimpin negeri ini. Kalau usaha itu sudah optimal, nah mungkin saya nanti sudah ada rencana lain gitu ya. Mungkin langkah terakhir. Tapi biarlah nanti itu di akhir, nanti saja saya simpan itu untuk terakhir saja. Mungkin ada upaya yang bisa kita lakukan dengan mencoba mengetuk pintu langit. Karena bagaimana kalau sampai terjadi kecurangan ini tidak berhasil menang.
Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kita mungkin hanya membahas salah satu dari bentuk kasih sayang Allah. Ini adalah ujian. Ujian bagi kita, ujian bagi kita. Apakah kita akan lulus atau tidak menghadapi ujian ini. Mudah-mudahan kita lulus. Sehingga bangsa ini, negeri ini selamat. Termasuk 280 juta ini selamat. Sehingga kehidupan ke depan ini, kehidupan yang diberkahi dari diri Allah SWT. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah, materi sekaligus realitas yang telah disampaikan kepada kami semua. Izin Ustaz membacakan beberapa pertanyaan yang dari para jamaah, yang ada beberapa yang mungkin senada. Izin akan saya coba simpulkan yang bersesuaian dengan tema yang dibahas pada malam hari ini. Dari beberapa pertanyaan, kalau boleh saya simpulkan seperti ini Ustaz. Bagaimana jika takdir Allah menentukan, katakanlah kita berpikir ini ada kecurangan, namun ternyata Allah menakdirkan yang terjadi sesuai dengan yang kita khawatirkan. Namun ternyata dari pihak penyelenggara sendiri, katakanlah yang diberikan kewenangan kekuasaan, sudah menentukan tidak ada kecurangan yang kita pahami tentunya. Dan kita sebagai orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, katakanlah usaha sudah maksimal, dan bagaimana tuntutan Islam mengajarkan kita untuk bersikap, Ustaz, sebagai seorang muslim tentunya, ketika hal yang kita takutkan, kecurangan itu terjadi, dan dari pihak negara pun tidak menemukan ada kecurangan. Mohon penjelasan, Ustaz. Pertama, saya ingin garis bawahi dulu soal takdir. Karena ini berseliweran di media sosial itu ya. Pernyataan seperti ini bahwa apapun yang terjadi dan menimpa kehidupan kita termasuk hasil pemilu ini sudah ada catatan di Lauh Mahfuz. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Pernyataan itu benar, tapi jangan diartikan bahwa takdir di Lauh Mahfuz itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan usaha kita. 100% takdir Allah di Lauh Mahfuz itu adalah berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Tahu tentang apa yang akan diusahakan. 100% adalah usaha kita. Jadi apa takdir kita besok itu tergantung dari usaha kita. Apakah yang curang itu akan menang atau tidak tergantung usaha kita. Kalau yang curang itu memang berbuat optimal dengan kecurangannya, sementara yang sadar membiarkannya, insya Allah, nauzubillah, yang curang itu akan menang. Dan takdir Allah akan menangkan itu. Seorang pencuri bisa berhasil mencuri di rumah kita. Itu dengan takdir Allah. Lalu kenapa Allah takdirkan? Sementara kita yang di rumah itu orang yang punya rumah itu orang yang soleh. Ya orang soleh dia. Rajin ibadah. Tapi dia tidak ada usaha untuk menjaga agar hartanya itu tidak dicuri. Loh, pintu tidak dikunci, jendela terbuka. Nah itu sudah kesalahan. Maka yang terjadi takdir Allah seperti itu. Jadi takdir Allah itu ada takdir yang absolut, ada yang takdir berdasarkan usaha manusia. Takdir yang absolut itu kita lahir sebagai laki-laki atau sebagai wanita, tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, menit sekian. Nah, itu takdir yang absolut. Kita akan meninggal di usia sekian. Itu takdir yang absolut. Karena itu Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Tapi baik, buruk, celaka, selamat, sukses, tidak, beriman atau kafir, soleh atau ahli maksiat, itu semua 100% takdir berdasarkan usaha. Jadi nggak boleh kita pernah berhenti gitu, dari usaha. Maka kalau seandainya, kalau menurut saya agak susah itu untuk mengingkari kecurangan itu. Agak susah, bukan agak susah, memang susah untuk dimungkiri terjadinya kecurangan itu. Paling nanti hanya akan diakui bahwa ada kecurangan tapi tidak masif. Itu sudah mulai ya muncul seperti itu.
bahwa kecurangan itu ada tapi tidak mempengaruhi perhitungan yang tidak akan mempengaruhi perhitungan yang ada gitu. Hanya akan jadi nggak mungkin kalau sampai bisa dipungkiri kecurangan itu tidak terjadi. Itu sulit. Hanya tinggal apakah kecurangan itu sudah jelas terstruktur, sistematis, dan masif atau tidak. Itu saja paling di situ mungkin perdebatannya. Nah, makanya sekarang mereka yang yakin bahwa sudah kecurangan itu sudah terstruktur dan masif itu, mereka mengumpulkan sekarang bukti-bukti kecurangan itu. Nah, 2019 juga begitu. Tapi kenapa akhirnya 2019 itu akhirnya ya yang curang itu menang? Karena ya dia anggap tidak masif gitu, kecurangan itu. Karena bukti-buktinya agak susah juga. Yang dibawa itu surat-surat yang ada 5 kontainer kata yang dibawa ke MK itu. Ya, kapan juga hakimnya mau sempat baca surat-surat 5. Kalau sekarang kan semuanya sudah sistem digital. Masing-masing para saksi itu di TPS sudah memfoto itu kan hasil yang pemungutan suara itu yang terus ditandatangani. Nah itu sudah membuat menjadi bukti ya. Itu yang sekarang membuat KPU akhirnya harus mengakui adanya 2.350 ada kesalahan itu ya. Memang aneh sekali itu ya. Andai kata itu tidak ditegur oleh masyarakat, nah sekarang yang tidak ditegur diingatkan oleh masyarakat, apakah betul itu akan ditelusuri oleh pihak KPU? Ini menurut saya berat sekali untuk tidak diakui adanya kecurangan. Dan kalau menurut saya pihak yang memperjuangkan agar kecurangan itu tidak terjadi harusnya optimal untuk tidak pernah mengakui. Jadi jangan pernah mau mengakui. Ya kalau memang sudah tidak bisa dilawan lagi ya sudah jalan saja. Kami berlepas diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, syukur jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan menarik dari Dr. Awan ini Ustaz terkait dengan mohon penjelasan atau tafsir dari surat Al-An'am ayat 129 Ustaz. Yang terjemahnya kalau saya baca langsung nih di Al-Qur'an, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apakah ayat ini juga memiliki korelasi dengan yang tadi saya sampaikan, barangkali artinya takdir yang menimpa kepada negeri kita tentu. Ya itu tadi. Jadi Allah itu takdirnya menyertai apa yang diusahakan. Sekarang kalau kita lihat gitu ya, kok di kubu yang diduga ada terjadi kecurangan itu juga orang-orang yang kita anggap orang-orang saleh itu yang saya maksudkan tadi itu. Bahwa ini adalah ujian. Sangat mungkin yang kita anggap soleh itu ternyata terbukti tidak soleh. Terbukti tidak soleh. Wah saya banyak itu melihat ya, terutama dari sisi yang saya lihat dari orang banyak terkejut lah, kok bisa ya orang yang dulunya adalah seorang yang dikenal katakanlah seorang yang alim, seorang yang begitu luar biasa selama ini memperjuangkan kebenaran. Loh, kok sekarang malah membela yang seperti itu tuh gimana ceritanya itu? Nah itulah yang namanya ujian yang saya katakan, ujian hidup kita itu. Kadang-kadang kita bisa lulus, kadang-kadang bisa tidak lulus kan itu. Tapi sekali lagi, ini takdir bahwa orang zalim itu dalam ayat itu, dia akan kerjasama luar biasa dengan orang-orang yang zalim lagi. Perang Badar itu, pertama umat Islam hanya menghadapi orang musyrik. Ketika perang Badar kalah, orang musyrik berhasil menghimpun orang-orang kafir yang lainnya, termasuk Yahudi, Nasrani, berhimpun semua itu di dalam perang Uhud. Jadi kebatilan itu akan berkumpul
bersama yang batil lagi. Kebenaran itu akan, jadi yang hak dan yang batil itu akan terpisah seperti air dengan minyak. Ya, ya tidak akan bisa menyatu sebenarnya. Dia akan selalu akan terpisah. Nah, justru kapan dia akan terpisah? Ketika ujian itu sudah datang. Sebelum ujian itu susah kita. Coba lihat perang Uhud. Kapan orang munafik baru ketahuan oleh Rasulullah SAW? Saat menjelang perang Uhud. Begitu mau pergi ke medan perang, dari 1.000 pasukan umat Islam itu 300 ternyata baru ketahuan. Mereka ini orang munafik. Selama ini dikira orang muslim mereka. Sholat selalu di saf pertama, bahkan itu paling kelihatan soleh gitu, paling rajin sholatnya dan seterusnya. Tapi begitu sudah mulai diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ujiannya itu sudah pertaruhannya nyawa, medan perang, nah, mereka mulai berpikir, kami mau mati untuk apa? Keluar mereka dari barisan. Baru Rasulullah terkejut, ternyata 300 dari 1.000 pasukan itu orang munafik. Yang selama ini dikira mukmin, mereka dikira muslim. Maka ujian-ujian inilah yang akan memisahkan mana yang zolim. Yang zolim akan berkumpul dengan kumpulan orang-orang zolim. Yang benar akan berkumpul dengan kumpulan. Itu yang dimaksud dalam ayat tadi. Nah, tinggal sekarang masalahnya siapa yang akan menang? Yang menang pasti yang diizinkan oleh Allah menang. Siapa yang akan diizinkan? Siapa yang berusaha? Nah, kalau semuanya sama-sama berusaha, yang hak, yang memperjuangkan yang hak, berusaha maksimal. Yang batil juga berusaha maksimal. Pasti yang hak menang. Pasti. Bahkan Allah menjamin kalau yang hak ini kekuatannya hanya 1/10 dari yang batil, masih benar. Lihat di Al-Anfal 65 itu. Sepanjang yang hak ini sudah optimal berusaha. Di Al-Anfal 60 itu, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Tapi kalau yang hak ini tidak berusaha optimal, nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang menghadapi yang batil itu. Harus optimal ya. Allah menuntut optimal. Optimalitas dari perjuangan itu. Bukan hasil. Yang menentukan hasil itu Allah. Nah, saya sejak dari jauh sebelumnya sudah mengingatkan ini. Hati-hati, kita harus betul-betul optimal. Yang menyadari mana hak, mana batil itu. Dan kita memperjuangkan, ya harus optimal. Kalau tidak, yang batil itu bisa menang. Nah, ya mudah-mudahan ini masih bisa kita perbaiki kesalahan ini. Ya, saya kira itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, terima kasih. Sepertinya intisari dari beberapa pertanyaan yang diajukan sudah terjawab. Pada akhirnya barangkali kita harus berusaha seoptimal mungkin seperti yang Ustaz sampaikan, walaupun mungkin bukan kita yang pada sisi yang saya pribadi lemah dari segi apapun. Semoga kita berdoa Subhanahu Wa Taala, teman-teman saudara kita yang senantiasa memiliki kesempatan, memiliki peluangan, kekuatan, kemampuan, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Semoga karena kesempatan masih terbuka lebar, semoga negara kita kelak ditakdirkan Allah memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang kelak akan menjadi wasilah negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun kufur. Mengucapkan terima kasih Ustadz atas waktu dan kesempatan tausiahnya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, yang kelak pun misalkan yang kita khawatirkan itu akan terjadi, semoga Allah melindungi kita semua dan Allah lepaskan kita dari beberapa macam hukuman atau barangkali azab yang mungkin Allah akan turunkan sesuai dengan yang Allah siratkan di dalam Al-Quran seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup seperti biasa untuk memimpin doa kita semua, untuk kami semua para jamaah, untuk kaum muslimin wal muslimat, untuk negara kita, dan juga tidak lupa saudara-saudara kita yang saat ini masih terzolimi di belahan dunia sebelah timur, yaitu negara Palestina. Semoga Allah segera memberikan solusi, pertolongan, dan juga ampunan juga untuk kita semua. Barangkali kita semua yang lalai Ustaz sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang diistiqomahkan di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Mangga Ustaz. Ya, jadi sebelum kita berdoa, jadi saya ingin sekali lagi mengingatkan kita semua lah. Marilah kita yang
ingin kebenaran itu menang, adalah kita terus berupaya dengan seoptimal mungkin ya, agar kita punya hak untuk dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Amin. syarat yang Allah tetapkan agar Allah membela kebenaran itu adanya upaya yang optimal. Kita berupaya, termasuk upaya itu bagian dari upaya itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini, Allah rahmati, Allah berkahi negeri ini. Begitu juga saudara-saudara kita yang masih terus berjuang di Palestina sana, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ta'asamna lal izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna lal hayyil ladzi la yamut ishrif anna al bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin min al yahudi al ghasibin wa min as salibin al haqidin wa min sa'iri a'da'i al islam wal muslimin. Allahumma dammir al-Yahuda wa Israel wa farrik jam'ahum wa sattid samlahum. Allahumma inna alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya zal jalal wal ikram. Allahumma wahhid as-sufuf al-muslimin wa sabbit aqdamahum wa anzil as-sakinata fi qulubihim. Allahumma jma' qulub al-muslimina fi kulli makan ya sami'ad du'a ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah, alhamdulillah, alamin. Hatur nuhun Ustaz, syukur jazakallah atas tausiah, ilmu serta doa tadi panjatkan pada malam hari ini. Dan juga para jamaah sekalian, semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini menjadi wasilah juga bertindak amal soleh, juga meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, tidak dalam hitungan bulan, barangkali dalam hitungan minggu, pada saat ini kita akan menyongsong, kita akan bertemu, semoga Allah takdirkan, Allah sampaikan usia kita dalam bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, dan jikapun ternyata Ramadan nanti adalah Ramadan terakhir untuk kita, semoga menjadi Ramadan terbaik. Semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan, waktu yang luang, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak untuk kita jadikan amal ibadah yang optimal di bulan Ramadan nanti. Dan ilmu yang kita dapat, semoga bisa kita implementasikan di dalam amal ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan juga melalui bulan Sya'ban dan Ramadan ini merupakan persiapan. Semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada guru kita Bapak Ustadz Yahya Atian Aridai pada malam hari ini, juga para jamaah sekalian. Syukran jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza di dunia wal akhirah. Semoga amal soleh kita pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.